melaksanakan ibadah. Sejatinya tidak hanya melaksanakan perintahnya, tapi dalam hal ilmu hakikat itu adalah kita sedang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan ibadah karena diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan, berupa nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita gunakan untuk beribadah kepada Allah karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sekali lagi kita bersyukur nikmatnya Allah bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi itu Allah menyatakan terkait hamba yang dalam dirinya ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada seorang hamba umpama tidak mensyukuri nikmatnya Allah, maka Allah menyatakan man lam yashkur 'ala an-ni'mati wa lam yasbir 'ala al-bala'i wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwa'i wa yakhruj min tahtil ardi was samai. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, man lam yashkur 'ala ni'mati wa lam yasbir 'ala al-bala'i, dan tidak sabar atas bala musibahku, wa lam yarda bi qada'i, dan tidak ridha atas qada qadarku, falyatlub rabban siwa'i, maka carilah Tuhan selain aku. Ini kan ya murkanya Allah luar biasa. Sampai kita disuruh sana cari Tuhan selain aku. Ibarat kita punya anak seperti itu, anaknya mohon maaf nakal, nggak mau mengikuti perintah agama, perintah orang tua, terus bilang orang tua sudah sana pergi cari bapak selain aku, kira-kira begitu. Itu berarti sudah kita seakan-akan itu diusir atau diputuskan dari yaitu zuriyah atau nasabnya. Kemudian Allah juga menyebut wa yakhruj min tahtil ardi was samai, maka dan keluarlah dari bumi dan langit. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk hamba bersyukur kepada Allah meskipun ujian cobaan selalu ada, yang tetap ada rasa syukur karena kita masih diberikan nikmat berupa nikmat hidup, dan hidup inilah yang akan menjadi wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebenarnya kan kemarin saya kasih tahu Mas Faris. Ya, jadi pikiran saya ada di belakang, saya nggak salaman dulu, jadi langsung putar balik, ternyata nggak ada. Jadi malu kalau nggak jadi ya setir lagi, ya saya setir balik, ya saya lagi yang nyetir. Jadi ini pernah saya sampaikan di Masjid Agung Bukit Pelangi, ya karena nggak ada persiapan, ini makanya sudah ada. Jangan tidak mengikuti saya kan, jadi nggak tahu materi saya. Jadi untungnya di situ. Paling Talib aja, dan Talib selalu nggak memperhatikan. Jadi saya sengaja ngajak Pak Talib itu karena tidak pernah memperhatikan materi saya. Dia sekedar megang HP terus moto saya, setelah itu udah ada. Ketika saya sampaikan di sini kan jenengan tidak tahu materi saya. Kalau mengikuti saya ngajak Pak Gopur bahaya. Kalau ini ada terus kok terus disebut lagi kayak nggak ada materi yang lain Pak Eko lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu saya dikasih materi yaitu menyongsong 10 terakhir. Ya ini kan masuk 10 terakhir belum selesai kok. Jadi Bapak Ibu jamaah, mungkin sudah pernah disampaikan, mari kita mengkaji lagi biar rasa semangat kita di detik-detik terakhir itu tetap istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi dawuhnya ini adalah yaitu yang menceritakan Sayyidah Aisyah, istri Baginda. Jadi terkait dengan ibadah itu nanyanya kepada yang paling dekat di keluarga. Umpamanya saya tanya ibadahnya Pak Ufur gimana? Jangan mungkin saya tanya itu maunya Pak Yasin atau Najib, itu tambah gak ngerti itu. Jadi tanyanya harus istrinya, itu mesti. Kalau jam sekian Pak ketiduran sehingga terlambat, ya itu mesti saya tahu itu istrinya. Begitu Pak Yas, iya toh. Masa saya tanya Pak Zainul tambah gak ngerti, gitu. Boleh itu kira-kira. Terus bagaimana? Jadi Aisyah begini, ana Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi dari Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, taharra lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah engkau Lailatul Qadar di 10 terakhir dari Ramadan. Dalam satu riwayat disebut yaitu taharra Lailatul Qadri fil witri fil ashril awakhir min Ramadan.
Carilah Lailatul Qadar di hitungan ganjil di 10 terakhir dan Ramadan. Kemudian kalau kita menelisik Lailatul Qadar ini menjadi sangat mulia karena di dalamnya diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Dengan bisa cek inna anzalna fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan, hunya itu adalah mesti Al-Quran dalam kurung, bisa dicek terjemahnya. Itu di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, jenengan saya sering mengatakan malam nuzulul Quran malam 17 Ramadan. Terus Kanjeng Nabi dahulu kok dicari 10 terakhir bulan suci Ramadan dengan Lailatul Qadar. Ini kan berarti harus mikir cerdas. Jangan sampai kok berbeda Pak. Ada selisih berarti 10 terakhir dilawan 17 Ramadan. Nah begini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Qurtubi ulama tafsir itu menunjukkan tidak ada perselisihan, cuman kita sendiri yang belum sampai ke sana mikirnya. Quran itu diturunkan 2 kali prosesnya. Proses yang pertama itu adalah jumlatan wahidatan. Jamaah siapal materinya, waktu itu dipikir ulangi Pak Yasin. Ada Pak Bupati di bawah, saya langsung putar balik harus hafal saya materi itu. Ini makanya saya tak sampaikan. Jadi yang pertama itu Pak Gufur, biar jangan tambah pes nanti bisa diberitahukan kepada ahlinya, keluarganya. Itu ambil pinter Pak Gufur, iya mau ada ceramah di sana tinggal muter. Pertama itu jumlatan wahidatan, segemlengan atau segelondong. Itu di Lauhul Mahfuz turun di Baitul Izzah, langit dunia. Sebelum dulu itu. Lah itulah termasuk inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam Lailatul Qadar 10 terakhir. Jadi tidak dihabiskan terus sebulan penuh. Ramadan itu selesai 30 juz enggak. Pertama kali itu adalah segemblengan adalah di malam Lailatul Qadar. Segelondong, juz 1 sampai juz 30 kalau sekarang. Kalau dulu kan nggak ada juz, itu kan baru zamannya Sayyidina Utsman ditata mushafnya itu. Kemudian sudah ya terjadi yang pertama Lailatul Qadar. Pada tahun-tahun berikutnya itu turun lagi, yaitu 17 Ramadan. Lihat turunnya dari tadi yang Lauhul Mahfuz kemudian di Baitul Izzah di langit dunia itu satu gelondong sejumlatan wahidatan. Terus dari Baitul Izzah turun ke bumi yang dibawa oleh Jibril, itulah diawali 17 Ramadan dengan awalnya turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi ayat pertama kali turun di dunia sampai dunia itu Kanjeng Nabi menerima 17 Ramadan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang terkenal itu. Itu ayat 1 sampai 5 dan itu pertama kali dan pas di 17 Ramadan gitu loh para ulama itu. Jadi tidak berselisih. Memang 2 kali begitu, segemblengan segelondong itu di malam Lailatul Qadar, terus pada tahun berikutnya yang mulai diturunkan diterima Rasulullah itu loh, melalui malaikat Jibril yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Nah itu adalah 17 Ramadan pertama kali, surat Al-Alaq ayat 1 5. Ya, jadi nggak ada perbedaan ya, itu. Ya itulah mulianya Lailatul Qadar itu karena ada turunnya Al-Quran, itu karena sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Nah, di 10 terakhir inilah sebenarnya kuncinya, karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar identik dengan membaca Al-Quran, maka sebenarnya itulah ibadah yang paling dikejar. Kalau urusannya dengan syariat termasuk malam Lailatul Qadar dibanyakin membaca Al-Quran, begitu. Makanya malaikat Jibril itu pada tahun-tahun berikutnya itu wakana Jibril ya Allah fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Jibril itu setiap malam turun di malam Ramadan fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran, yaitu untuk bersama-sama mempelajari Al-Quran bersama Rasulullah setiap malam itu. Ya karena mulianya itu sebenarnya menghadamnya itu adalah yang paling enak membaca Al-Quran. Begitu. Dan itu sampai boleh cek para ulama-ulama kalau pas Ramadan mesti menghatamkan berapa puluh kali itu, juz 1 sampai juz 30 ya maksudnya. Bisa dicek, boleh di browsing di internet. Mesti amalan-amalan terbaik rata-rata itu mesti syahrul. Makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunnya Al-Quran. Begitu.
Nah, itulah yang dimaksud apa itu tadi proses turunnya Al-Quran. Dan kemudian 10 terakhir di Lailatul Qadar. Terus apa yang harus kita lakukan, Pak? Perilaku terbaik apa? Pas momen terbaik begitu. Sebenarnya banyakin selain yang wajib itu tadi adalah membaca Al-Quran. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya yaitu Kanjeng Nabi dahulunya man yakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang Lailatul Qadri yakum, yaitu berdiri, maksudnya adalah sholat, itu ya imanan wa ihtisaban, dengan rasa iman dan hanya mengharap ridhonya Allah, maka akan diberikan ampunan yang terhalang. Ya, dengan saya insya Allah paling tidak sholat isya, kemudian taraweh, kemudian witir, itu bagian dari yakum Lailatul Qadri. Karena rata-rata ulama juga sepakat isya itu termasuk bagian dari qiyamul lail sebenarnya. Makanya dia mengatakan isya maghrib jamaah, isya jamaah, itu akhirnya dihitung satu malam penuh sholat malam. Ada fadilahnya maksudnya, pahalanya termasuk. Makanya jamaahnya itu dijaga begitu. Lah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah baca Al-Qur'an, yang kedua adalah tadi itu qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, zikirnya. Zikir yang diucapkan. Ini sebenarnya sudah kita praktekkan, tapi ini adalah satu riwayat. Ini biar jelas itu zikir dari mana atau Pak, kemudian asal-usulnya bagaimana. Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, saya bertanya, Arawaita, bagaimana menurut engkau wahai Rasul? In alimtu ayu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha." Kanjeng Nabi, bagaimana menurut engkau? In alimtu, jika aku mengetahui ayu lailatin lailatul qadri, di malam itu ternyata malam lailatul qadar, ma aqulu fiha, lalu harus apa? Yang aku ucapkan itu apa wahai Rasul? Qala, kanjeng Nabi dawuh, yaitu kuli ini apa karena domirnya di situ adalah perempuan. Kamu ucapkan Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lain, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau banyak ya anak, karena jamak gitu. Itu doanya sudah kita praktekkan mulai satu Ramadan waktu mau buka itu loh. Nah, itu sebenarnya dari riwayatnya begitu. Dan itu termasuk di 10 terakhir banyakin baca itu. Tidak ada batasan 100, 200, yang itu disebut nggak ada sekian kali baca, nggak ada. Kalau diterjemahkan biar ngerti. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf. Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afwa, engkau juga zat yang senang memberikan maaf, cinta memberikan maaf. Kemudian fa'fu anni, lalu ya saya mohon ampuni atau maafkan aku ya Allah. Kalau dilihat doa ini doa ini sebenarnya adalah bentuk ujian, uji-uji. Bertakut ke Ghafur, sampai itu orangnya luar biasa, sering memberikan maaf. Ghafur, pas kita itu, sampai sering bulan maaf, banyak salah orang sampai itu muji-muji. Setelah uji terus, aku kemarin pernah ngambil mangga sampean, aku minta halal dan ridhonya. Oh enggak, kira-kira begitu. Proposalnya itu adalah muji dulu, pengajuannya muji-muji, terlalu terakhir fa'fu anni, ibarat ya Allah engkau kan zat yang maha pemaaf. Oh iya, aku zat yang maha pemaaf. Dia jenengan juga suka memberikan maaf. Iya, aku suka memberikan maaf. Kalau gitu ya ampuni aku ya Allah, aku banyak dosa. Oh ya jelas, setelah muji-muji kan senang, kemudian minta diampuni, saya ampuni itu. Jadi Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat yang lain, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu 10 terbaik. Tadi yang pertama termasuk tadi baca Al-Qur'an, kemudian qiyamul lail, kemudian yang berikutnya wiridan itu tadi zikir. Yang berikutnya yang keempat, ini adalah sebenarnya iktikaf. Itu. Nah, masjid ini sudah bisa mungkin masjid. Nawa itu anak itikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Silahkan itikaf. Itikaf yang paling enak Bapak Ibu, mohon maaf, jenengan kesini sebelum azan dimulai, pas itu. Ya, itu kita caranya. Nanti duhur tekan di sampean di sini ya. Itu kalau pas nggak ada bekerja di rumah, kalau bekerja di rumah mau istri sampean. Itu kesini sekitar setengah 12 begitu. Itu itikaf dulu. Baru nanti menunggu sholat zuhur. Nah itu termasuk
paling tidak dihafalkan sedikit gak apa-apa gitu. Wong itu Kanjeng Nabi yang ngajarin musuh nggak ngapalkan sama sekali gitu maksud saya. Itu begitu. Itu yang paling karena Kanjeng Nabi itu diceritakan bahwa Aisyah ngomong begini, yaitu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya takiful asra wa akhiran min Ramadan. Kanjeng Nabi itu kalau sudah di 10 terakhir ya takiful asra wa akhiran min Ramadan. Jadi sering beriktikaf di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Begitu. Itu termasuk iktikaf. Itu tadi yang kita sebut itu lebih banyak berkaitan syar'inya langsung kepada Allah gitu ya. Karena ngaji ya langsung, kemudian yang mulai, kemudian zikir, kemudian tadi iktikaf. Sekarang hablum minan nas bagaimana? Hablum minan nas di sini Kanjeng Nabi di 10 terakhir itu juga sangat memperhatikan bentuknya adalah kedermawanannya, dermawan. Jadi di sini lihat tuh, kalau sudah 10 tahun sudah banyak memberikan amplop, THR, zakat dan sebagainya. Itu ya niati saja itu adalah mengamalkan sunnahnya Kanjeng Nabi. Begitu. Bahkan dalam satu riwayat Kanjeng Nabi itu pernah memberitahu menasihati Sayyidina Ali. Ya Ali, wali sahi salah so'alamatin. Ini ada dalam kitab Wasyatul Mustafa yang sering saya gunakan untuk ceramah itu. Wahai Ali, jika engkau melihat yaitu wali sahi salah so'alamatin, ada orang yang sangat dermawan, mesti tandanya ada 3. Yang pertama adalah al-afu yang dal mikdaroti, yaitu suka memberikan maaf padahal pada saat itu bisa membalas. Balas maksudnya kita disalahi orang atau disakiti orang, itu sebenarnya kita bisa balas. Tapi karena kita punya sifat dermawan, murah hati, al-afu yang dal mikdaroti, engkau suka memberikan maaf padahal di saat itu bisa membalas, sebenarnya bisa balas. Oh, itu ada luar biasa kan seperti itu, mungkin itu. Oh sekarang malah hajar itu, habisi kan gitu, ada gitu. Mohon maaf, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu wa ikhraju zakati, yaitu senang mengeluarkan zakat. Ya, jadi kalau dengan zakat selain itu adalah rukun, termasuk Kanjeng Nabi itu senang. Kalau di dermawan itu ciri-cirinya mau mengeluarkan zakat. Begitu. Yang terakhir, jadi yang ketiga, wahubus sodaqoti, yaitu senang, yaitu dengan mengeluarkan sedekah. Itu dermawan. Jadi yang pertama al-afwi dan itu yaitu suka memberikan maaf. Yang kedua mengeluarkan zakat, ya senang. Yang ketiga senang ngasih sedekah. Itu ciri orang dermawan. Pasti seperti itu mesti. Maksud orang dermawan kan ciri 3 harus terpenuhi. Begitu. Nah semoga perilaku terbaik 10 terakhir ini bisa memberikan kita pemahaman, paling tidak yang paling bisa kita lakukan setidaknya membaca Al-Quran Bapak Ibu sebisanya, diniati Lailatul Qadar itu saking mulianya karena ada Al-Quran di dalamnya. Diingat-ingat, mohon maaf minjam bahasanya Gus Bak begitu, Lailatul Qadar itu bisa sangat mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Itu tidak ada yang lain, sehingga karena itu adalah barang tinggalannya mujiannya Kanjeng Nabi, itu yang diuri-uri atau yang dimakmurkan, dihidupkan. Maka sampai hari ini mari kita baca pas ini 10 terakhir, semoga kita mendapatkan berkahnya malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan, tidak boleh lebih dari jam 6 gitu ya Pak RT ya, nanti bayar jadi di-print nanti itu. Ini kalau bisa ya sampai ini saya mohon besok Pak Yasin ngisi, terus kemudian Pak Zainul begitu. Jadi pas ini kan 28 Pak, 29 Pak Yasin, 30 Pak Zainul, ya kalau ada 30 kan gitu nggak ada, aman Pak Zainul. Kira-kira demikian. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.